Sampah bukan masalah, tapi solusi. Sampah adalah berkah jika kita bijak mengelolanya. Pengolahan sampah yang baik dimulai dari diri kita sendiri. Pengelolaan sampah yang baik dan benar membutuhkan peran dari semua pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Dengan pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita dapat menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, melindungi sumber daya alam, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan menciptakan lapangan kerja. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah, antara lain yaitu reduce, mengurangi, yaitu upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Selanjutnya, reuse atau menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan. Lalu, recycle, yaitu mendaur ulang, upaya untuk mengolah sampah menjadi produk baru. Selanjutnya ada composting, yaitu pengomposan, adalah upaya untuk mengubah sampah organik menjadi kompos. Kompos dapat digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Yang selanjutnya yaitu incineration atau pembakaran, adalah upaya untuk membakar sampah pada suhu tinggi. Sampah yang telah dibakar menjadi abu dan gas. Abu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sedangkan gas dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, yaitu pengolahan sampah menjadi biogas, yaitu metode pengolahan sampah yang dapat menghasilkan energi dan mengurangi volume sampah. Proses pengolahan sampah dengan biogas memanfaatkan mikroorganisme untuk mengurai sampah organik secara anaerob atau tanpa oksigen. Hasil dari proses penguraian tersebut adalah gas metana yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya. Tahap-tahap pengolahan sampah menjadi biogas yaitu dengan 1. Pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dipakai biasanya yaitu sampah organik seperti sampah dapur, kotoran hewan, dan limbah pertanian. Sampah tersebut harus dibersihkan dari bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, logam, dan kaca. Yang kedua, pembuatan reaktor biogas. Reaktor biogas adalah tempat di mana proses penguraian sampah organik berlangsung. Reaktor biogas dapat dibuat dari berbagai bahan, seperti beton, baja, atau plastik. Reaktor biogas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bak fermentasi, tempat di mana sampah organik diurai oleh mikroorganisme. Lalu bak penampung gas, tempat untuk menampung gas metana yang dihasilkan. Lalu bak penampung air, tempat untuk menampung air yang dihasilkan dari proses penguraian. Yang ketiga, pengisian reaktor biogas. Sampah organik yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam reaktor biogas secara bertahap. Sampah organik tersebut harus dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Keempat, proses penguraian. Proses penguraian sampah organik berlangsung secara anaerob, yaitu tanpa oksigen. Proses ini berlangsung selama beberapa hari hingga minggu, tergantung pada jenis sampah dan kondisi reaktor biogas. Yang kelima, pemanfaatan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau sumber energi lainnya. Gas metana dapat digunakan untuk memasak, memanaskan air, atau menghasilkan listrik. Selanjutnya, pengolahan sampah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan salah satu alternatif pengolahan sampah organik yang memiliki banyak manfaat. Ekoenzim dapat membantu mengurangi volume sampah, meningkatkan kesuburan tanah, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, mengurangi kandungan zat-zat berbahaya dalam air, dan menghilangkan bau. Ekoenzim sendiri adalah larutan kompleks hasil fermentasi dari limbah organik seperti limbah buah dan sayuran dengan gula merah atau molase dan air dengan bantuan mikroorganisme selektif dari kelompok jamur dan bakteri selama 3 bulan. Nah, tahap-tahap pembuatan ekoenzim yaitu dimulai dari persiapan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat ekoenzim adalah limbah organik seperti kulit buah, sayuran atau sisa makanan, gula merah atau molase, lalu air. Limbah organik harus dibersihkan dari bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, logam, dan kaca. 2. Pembuatan larutan ekoenzim. Limbah organik yang telah dibersihkan dipotong-potong kecil dan dimasukkan ke dalam wadah. Gula merah atau molase ditambahkan ke dalam wadah dan dicampur dengan air.
Perbandingan antara limbah organik, gula merah atau molase dan air adalah 2:1:1. 3. Fermentasi. Wadah yang berisi larutan ekoenzim ditutup rapat dan didiamkan selama 3 bulan di tempat yang teduh dan sejuk. Selama proses fermentasi, larutan ekoenzim akan berubah warna menjadi coklat tua. 4. Pemurnian. Setelah 3 bulan, larutan ekoenzim disaring untuk memisahkannya dari ampas. Larutan ekoenzim yang telah disaring siap digunakan. Yang selanjutnya adalah briket. Briket adalah bahan bakar alternatif yang terbuat dari hasil pembakaran bahan yang berukuran kecil, seperti serbuk kayu, batok kelapa, atau limbah pertanian. Briket memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bahan bakar konvensional lainnya seperti kayu bakar atau batu bara, yaitu briket lebih mudah dibakar dan memiliki nilai kalor yang lebih tinggi dan lebih tahan lama. Yang selanjutnya adalah EcoBrick. EcoBrick adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologis untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. EcoBrick juga dikenal sebagai botol brick atau Ecoladrillo. EcoBrick merupakan solusi pengolahan limbah plastik yang ramah lingkungan. Limbah plastik yang biasanya dibuang ke TPA dapat dimanfaatkan untuk membuat EcoBrick. EcoBrick dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur, perabotan rumah tangga, dan bahkan bangunan. Cara membuat EcoBrick juga cukup sederhana, yaitu botol plastik terlebih dahulu dibersihkan dari kotoran dan sisa-sisa makanan. Setelah itu, botol plastik diisi dengan limbah non-biologis seperti plastik, kertas, atau kain. Limbah non-biologis tersebut harus dipotong-potong terlebih dahulu agar dapat mengisi botol plastik dengan rapat. Botol plastik yang telah diisi dengan limbah non-biologis kemudian dipadatkan dengan menggunakan alat press. Alat press dapat dibuat sendiri atau dibeli secara online. EcoBrick yang telah selesai dibuat dapat langsung digunakan. EcoBrick juga dapat dikeringkan di bawah sinar matahari agar lebih kuat. Dari sini kita tahu bahwa pengolahan sampah bisa dimulai dari hal kecil seperti EcoBrick ataupun biogas yang nantinya dapat kita rasakan manfaatnya secara nyata. Pengolahan sampah tentunya merupakan langkah kecil yang bisa kita wujudkan sebagai bentuk peduli kita terhadap lingkungan. Mengelola sampah tentu tanggung jawab kita semua. Jangan biarkan sampah menjadi beban bagi lingkungan. Mari kita kelola bersama-sama. Kita dapat memulainya dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan memanfaatkan sampah yang masih bisa digunakan. Mari kita jadikan sampah sebagai tanggung jawab bersama dan jadikan lingkungan lebih baik.